Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu dampak dari perang dingin. Saya Kriston Aflok Mawardage, nomor absen 23 sebagai moderator. Saya Wali Sabtu Mas Dediko, absen 26. Saya Sunan Polisi, absen 25. Nama saya Randy Bayu Sidawan, nomor absen 21. Nama saya Sylvia Prastenini, absen 24. Saya Reza Nurjana, nomor absen 22. Satu, Uni Soviet. Setelah perang dingin, Rusia sebagai ahli waris utama Uni Soviet memotong pengeluaran militer secara dramatis. Rekonstruksi ekonomi menyebabkan jutaan warga di seluruh Uni Soviet menganggur. Sementara itu, reformasi yang dijalankan Gorbachev mengakibatkan terjadinya resesi yang lebih parah terjadi yang dialami oleh Amerika Serikat dan Jerman selama masa depresi besar tahun 1930-an. 2. Amerika Serikat. Setelah pembubaran Uni Soviet, dunia pasca perang dingin, negara lain dianggap sebagai dunia yang unipolar dan menyisakan Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara adidaya di dunia. Pada 1989, Amerika menjalin kerjasama militer dengan 50 negara dan memiliki 526.000 tentara di luar negeri yang tersebar di puluhan negara. Dari jumlah tersebut, 326.000 tentara terdapat di Eropa, 2/3 di Jerman Barat dan Timur, Jerman Barat, dan sekitar 130.000 terdapat di Asia, terutama di Jepang dan Korea Selatan. Perang dingin juga menandai puncak pengembangan industri militer, terutama di Amerika Serikat, dan pendanaan militer secara besar-besaran. Pengeluaran militer Amerika Serikat selama berlangsungnya perang dingin diperkirakan mencapai 8 triliun dolar. Sedangkan hampir 100.000 warga Amerika Serikat kehilangan nyawa dalam perang Korea dan perang Vietnam. Di lain pihak, sulit memperkirakan jumlah korban dan kerugian di pihak Uni Soviet, namun jika dilihat dari perbandingan produk nasional bruto, biaya yang dikeluarkan Uni Soviet selama perang jauh lebih besar daripada yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat. Dunia ketiga. A. Konflik baru di sejumlah negara. Jutaan jiwa tewas dalam perang proksi antar kedua negara adidaya di berbagai belahan dunia, terutama di Asia Tenggara. Setelah perang dingin berakhir, perang antar negara, perang etnis, perang revolusi, dan sejumlah pengungsi menurun tajam. Namun konflik antar negara di negara-negara di dunia ketiga tidak sepenuhnya hilang. Hal ini disebabkan kegagalan pengawasan negara di sejumlah wilayah yang dulunya dikuasai oleh pemerintahan komunis. Contohnya, konflik sipil dan etnis baru, terutama di negara bekas Yugoslavia. Sementara itu, berakhirnya perang dingin telah membawa Eropa Timur pada era pertumbuhan ekonomi dan peningkatan jumlah negara demokrasi liberal. Namun di beberapa negara lain, kemerdekaan diikuti dengan gagalnya negara mengisi kemerdekaan seperti di Afghanistan. Mendorong perkembangan teknologi. Persaingan dua negara adidaya era perang dingin membuat teknologi berkembang pesat, terutama dalam bidang militer. Pada periode ini, pemerintah kedua negara mengeluarkan dana yang besar demi kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi di negara masing-masing. Kemajuan teknologi ini juga dinikmati dan diikuti oleh negara-negara dunia ketiga.
Sementara itu, pengembangan teknologi dalam rangka meningkatkan kebanggaan nasional dapat kita lihat melalui perlombaan teknologi ruang angkasa. Perlombaan ini diawali keberhasilan Uni Soviet meluncurkan pesawat Sputnik 1 dan Sputnik 2 pada 1957 dan ditandingi Amerika Serikat dengan meluncurkan pesawat satelit Explorer 1 dan Explorer 2. Discovery dan Vanguard pada tahun 1958, Uni Soviet kemudian mendaratkan lunik di bulan melalui astronot pertamanya Yuri Gagarin dengan pesawat Vostok 1 yang berhasil mengitari bumi selama 108 menit. Amerika Serikat menyusul dengan mengirim astronot pertamanya Alan Barker Speehart dan berada di luar angkasa selama 15 menit. Puncaknya ketika Neil Armstrong dan Edwin Aldrin berhasil mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai manusia pertama yang menginjak permukaan bulan melalui misi Apollo C1 pada 21 Juli 1959. Berkembangnya demokrasi dan kesadaran terhadap hak-hak asasi manusia. Perang Dingin juga mengembangkan kesadaran terhadap hak-hak asasi manusia. Pihak Barat yang menyokong demokrasi dan kapitalisme gencar menyerang Uni Soviet terkait dengan hak-hak asasi manusia. Paham komunisme dinilai bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Para akademisi kemudian mempelajari dan menganalisis dampak negatif dan komunisme dan kapitalisme. Namun sebenarnya persaingan dan permusuhan Amerika Serikat dengan Uni Soviet bukanlah dilandasi cita-cita luhur menegakkan HAM, melainkan bersifat politis dan ekonomis. Dampak Perang Dingin bagi Indonesia. Pada tahun 1960-an di era Perang Dingin, Indonesia menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Soekarno dinilai lebih mengarahkan pandangan politiknya ke negara-negara Blok Timur yang pada saat itu berhaluan komunis. Pada saat yang bersamaan, Partai Komunis Indonesia atau sering disebut sebagai PKI mendominasi politik Indonesia. Puncak kedekatan antara Indonesia dan negara Blok Timur adalah pendirian poros Jakarta, Hanoi, Pyongyang, Phnom Penh. Hal ini membuat Indonesia dicap sebagai negara yang berhaluan komunis oleh masyarakat internasional.